Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan petunjuknya sehingga kita kembali melanjutkan kitab Madkhal ila Tasawuf al-Islami, iaitu pengantar atau pintu memasuki tasawuf Islam oleh Sayyidina Maulana Nuruddin Al-Jumah hafizallahu ta'ala wa nafa'ana Allah biilmi fid darain, amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, rahmatan bagi seluruh umat manusia, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan juru bicara resmi Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di pembahasan tentang al-maqamat wal ahwal, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang Ismullahi Asmaul Husna, kemudian Ismullahil A'zam. Sekarang kita memasuki al-maqamat wal ahwal menurut atau di kalangan para ulama sufiyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain, amin. Al-maqamat wal ahwal 'inda as-sufiyyah. Yurad bil maqam 'inda as-sufiyyah maqam al-'abd bayna yaday Allah fayuqamu فيما يقوم فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات. ومن أمثلة المقامات عندهم التوبة والزهد والورع والفقر والصبر والرضا والتوكل وما إلى ذلك. Saiful. Siapa? Jadi al-maqamat wal ahwal inda sufiyah. Jadi maqamat adalah itu apa yang atau derajat yang dialami oleh seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah melewati olahraga, latihan, mujahadatun nafs, wariyadat, ibadat, zikir dan sebagainya. Karena makam ini itu diperoleh dengan cara usaha, dengan cara ibadah. Jadi maqamat itu diperoleh dengan usaha, ibadah, zikir dan sebagainya. Sementara ahwal itu tidak diperoleh dengan usaha, zikir, mujahadah, tetapi betul-betul murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi itu mengenai masalah al-maqamat. Jadi maqamat ada sekitar 1001 maqamat. Di antaranya ada maqamut taubah, maqamul wara, at-tawakkul, ar-rida, az-zuhud dan sebagainya. Itu adalah maqamat yang akan dilewati oleh salib, itu orang yang menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama namanya at-taubah. Jadi makam ini tidak berubah, tetapi dia menetap. Beda dengan ahwal. Ahwal itu datang pergi, datang pergi. Kalau makam tidak, dia tidak berubah. Jadi orang yang sampai kepada maqam taubah selamanya dia bertobat. Jadi begitu dia mengerjakan kesalahan atau dosa,
atau hal-hal yang dianggapnya tidak baik, dia akan bertobat. Itu terus menerus. Beda dengan hal ini dia datang kemudian pergi, datang kemudian pergi. Kemudian wa ammal ahwal, أما الأحوال فهي ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار. Jadi hal apa yang ada yang terdapat yang datang ke hati disebabkan karena safail azkar, yaitu kejernihan, ketulusan kita dalam mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak menetap. Dia berubah-ubah. Kalau kita berzikir kemudian selesai berzikir datang ketenangan atau datang nur, kemudian dia pergi, berarti itu adalah hal. Tetapi kalau kita berzikir atau melakukan ibadat, puasa, haji, zakat, salat dan sebagainya, mujahadat, zikir, kemudian di dalam hati ada muncul pengetahuan tentang tobat, dan itu akan berakar di dalam hati. Kemudian sejam, 2 jam, 3 jam, hari berlalu, 2 hari, 3 hari, dia tidak hilang-hilang. Berarti itu maqamat. Itu adalah maqam yang kita alami oleh seorang salik. Itu adalah langkah pertama atau tangga pertama dalam memasuki maqamat. Kemudian wa min amsilatil al-ahwal, ومن أمثلة الأحوال عندهم المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين وغير ذلك. Jadi di antara contoh ahwal yang disebutkan di sini yaitu al-muraqabah. Jadi muraqabah, kita senantiasa mengintrospeksi atau menjaga bahwasanya Allah senantiasa memantau kita. Begitu kita berjalan, bekerja, berusaha, berzikir, orang terkadang lupa, terkadang ingat. Kadang-kala kita muraqabah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hilang. Kita kembali lupa, berarti itu ahwal. Kenapa? Tidak menetap. Dia datang kemudian dia pergi. Jadi muraqabah yaitu muraqabah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang kita lakukan Allah melihat kita, Allah mengetahuinya. Tetapi yang namanya manusia, karena ini bukan makam, dia datang kemudian pergi. Datang kemudian pergi. Berarti itu ahwal. Kemudian al-qurb, juga al-qurb, seorang hamba merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering begitu. Hari ini kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mungkin bersedekah, mungkin khusyuk dalam salat, gotong royong, kerjasama dengan teman, habis talaki sama masyayikh. 2 jam, 3 jam kemudian kita lalai lagi. Kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu hal. Itu hal dan bukan maqamat. Kalau dia datang kemudian tidak pergi-pergi, berarti itu maqam, untuk membedakan dia hal atau maqam. Kemudian juga al-mahabbah, juga demikian. Manusia seperti begitu, kalau selesai baca selawat atau selesai berzikir atau mengerjakan apa saja atau tanpa mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi, cinta kepada wali-wali dan sebagainya, itu muncul. Kemudian sejam 2 jam berubah. Itu berarti ini yang datang adalah hal, bukan maqamat. Kita sering begitu. Ada cinta terus dia benci. Hari ini dia cinta kepada terus dia benci. Itu ada cinta kepada Allah kemudian dia melanggar. Tidak ada cinta, berarti itu mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena semuanya ini datang dengan sendirinya, bukan dibarengi dengan usaha. Anda berzikir tidak berzikir, ibadah tidak ibadah, dia akan datang tanpa Anda punya persiapan, tanpa Anda kehendaki. Itulah ahwal. Kemudian wal khauf. Jadi juga khauf demikian. Kita sering dalam kehidupan sehari-hari hari ini karena mungkin melanggar atau karena mendekati ujian atau karena sesuatu, ada rasa khauf di dalam hati. Itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pada hari kiamat atau takut melanggar dan sebagainya. Itu. Setelah beberapa saat kemudian besok itu berubah lagi. Tidak ada rasa khauf, berarti ini menunjukkan hal, bukan makam. Waraja juga demikian. Itu. Jadi tiba-tiba ada orang punya raja, dia punya optimis, harapan untuk masa depan, untuk belajar dan sebagainya. Itu dia tidak tahu dari mana asalnya. Itu tiba-tiba saja dia punya semangat, dia punya raja untuk belajar, untuk bekerja, untuk berusaha atau masa depannya. Kemudian hari berganti, jam datang, jam pergi, kemudian hilang. Itu menunjukkan hal, bukan makamat. Kemudian wasyau. Kita semua sering hari ini kita baca salawat, kunusul asrar, dalailul khairat, tiba-tiba muncul rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita banyak berzikir, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau selesai baca Al-Qur'an atau tanpa baca Al-Qur'an atau tanpa wirid, tanpa apa, tiba-tiba ada rasa rindu kepada Allah, rasa rindu kepada Rasul. Itu berarti kemudian setelah itu dia pergi. Berarti ini adalah hal, itu bukan makam. Wal uns, uns juga demikian. Jadi ada al khauf war raja, itu untuk muridin atau as-salikin. Kemudian ada al-bastu wal qab, itu di atasnya. Kemudian ada al-uns wal haibah, itu lil arifin, dia lebih tinggi lagi. Jadi al-uns ini sama dengan al-bast, atau kalau muridin ar-raja, itu dia senang, dia bergembira, ada ketenangan dan sebagainya. Kebalikannya al-haibah, itu seperti al-qabdu wal bast, al-khawfu wal raja. Dia datang kemudian dia pergi, berarti itu hal, bukan makamat. Haibah juga ini dia makam juga, tapi kalau dia datang kemudian pergi berarti itu hal. Kalau dia datang kemudian tidak pergi, berarti itu makam. Wat tumaknina, juga demikian tumaknina. Kita setiap hari seperti itu. Hari ini bersedih, besok tenang. Hari ini merasa tidak nyaman, besok nyaman. Itulah kehidupan silih berganti. Tapi semuanya ini disebut dengan hal. Selama dia berputar, berganti, tidak menetap, berarti itu namanya hal. Kalau dia datang kemudian dia tidak pergi, tetapi meningkat, berarti itu makam. Wal yakin, juga demikian. Yakin, muskil yang kita hadapi sekarang, yaitu hari ini yakin, besok tidak yakin. Itu iman. Itu rumpasan surut yazidu wa yanqus. Oleh karena itu kadang kita yakin setelah mungkin menjalankan dars, atau setelah belajar, setelah mengaji, atau duduk atau apa saja, ada keyakinan, insyaallah saya lulus, atau Allah membantu kita, atau Allah tidak membiarkan kita dan sebagainya. Itu ada keyakinan seperti ini. Tapi besok lagi ceritanya, itu tidak datang keyakinan. Menunjukkan bahwasanya hal yang datang. Tetapi kalau dia datang kemudian Anda yakin terus, tidak berubah, justru meningkat, berarti itu makam.
Oke, rizalika dan seterusnya dari berbagai macam hal yang bisa kita simpulkan kalau dia berubah berarti itu hal, tetapi kalau tidak berubah itu makam. Mudah saja untuk membedakannya. Kemudian yuqad yufarriqu وقد فرق الصوفية بين المقام والحال تفرقة دقيقة فالمقام عندهم يتصف بالثبوت أما الحال ويأتي ويزول. Jadi al-maqamat yuttasafu bis-subut. Jadi mustakir itu la yataghayyar. Itu berarti maqam. Jadi kalau dia datang dia tidak berubah. Tetapi apa yang terjadi, dia meningkat, naik derajatnya. Kalau hal enggak, dia datang kemudian dia pergi, datang kemudian dia pergi. Itu berarti hal. Kalau makam tidak. Begitu dia datang masuk di dalam hati, itu dia tidak pergi. Dia menetap terus, itu akan meningkat derajatnya. Beda dengan ahwal. Amal ahwal fayati wa yazul. Dia datang kemudian dia pergi, berarti itu hal. Mudah saja untuk membedakannya. Kemudian wal maqam يحصل للسالك بكسبه وإرادته على حين أن الحال وارد عليه دون تأمل منه. Jadi ini penting bahwasanya makam ini bisa diperoleh dengan usaha. Jadi makam ini diperoleh dengan usaha, dengan kemauan, dengan kehendak dan sebagainya. Beda dengan hal. Hal Anda tidak punya urusan ke sana, tidak punya campur tangan. Betul-betul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang murid kalau baca wirid, ketika seorang baca wirid, terkadang datang nur, atau Anda berada dalam keadaan Anda tidak rasakan. Kemudian besoknya Anda baca wirid lagi, Anda merasakan beda dengan yang kemarin. Jangan Anda ingin pindah ke yang kemarin, karena kemarin lebih enak dan lazza. Jangan. Pokoknya bersikir seperti Anda kapas di udara. Kemana angin pergi di situ ia bertiup. Jangan ada sedikit niat atau usaha mau kembali ke yang kemarin. Atau kemarin karena lebih lazza, lebih enak, lebih bagus kemarin. Atau saya sudah bosan dengan ini, mau naik derajatnya sedikit. Jangan. Itu biarkan saja Allah yang memindahkan. Itu jadi Allah yang memindahkan. Jadi berpindah dari makam ke makam itu bukan urusan murid, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makam ini itu sesuai dengan hasil usaha seseorang. Sama orang kalau masuk surga. Jadi tidak ada orang masuk surga karena amal. Orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tidak mau, itu bukan urusan Anda tentang masuk surga. Tetapi ketika Anda masuk di dalam surga, di mana kamar Anda, di mana tempat Anda? Surga Firdaus, surga Ma'wa, Darussalam dan sebagainya, itu ditentukan oleh amal. Dari derajat di surga ditentukan oleh amal. Tetapi masuk surga tidak ada hubungannya dengan amal. Juga makamat ini ditentukan oleh usaha Anda. Seberapa banyak ibadah yang Anda lakukan, seberapa tulus Anda dalam beribadah. Mujahadah Anda, zikir Anda dan sebagainya, itu usaha. Tetapi berpindah dari makam ke makam itu tidak ada urusannya dengan Anda. Jadi ini penting ketika kita baca wirid, berzikir, kita seperti kapas di udara. Kapas ini tidak ada tenaganya. Kemana angin pergi, di situ dia pergi. Itu juga kita muridin baca wirid, baca begitu. Terkadang di sini ada lazza, biarkan saja begitu. Anda tidak ada usaha sedikit pun. Karena jika Anda ada usaha sedikit pun, itu syaitan akan datang. Itu nafsu akan datang. Jadi biarkan Allah yang memindahkan. Jadi jangan pernah mau pindah sendiri, itu Allah yang memindahkan. Ketika Anda baca wirid, Anda merasa nyaman, biarkan saja.
Anda baca wirid, Anda tidak merasa nyaman, tidak ada lazat, biarkan saja. Jangan kemarin enak, mana kemarin itu Anda cari-cari dan sebagainya. Jangan, tidak perlu. Karena kita berzikir, talazazna aula itu bukan tujuan. Al-ghayatu huwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak yang bermasalah dalam masalah seperti ini. Itu. Sehingga khususnya dalam dunia sekarang ini penuh dengan musibah, penuh dengan bala, kurangnya mursyid dan sebagainya. Itu. Sehingga orang dulu kalau berjalan 10, 9 wali, 1 syaitan. Sekarang kalau berjalan 100 orang, 1 wali, 99 syaitan. Tuh. Bayangkan 100 orang kita berjalan situ, cuma 1 wali. Selebihnya semuanya syaitan. Kenapa? Masalah seperti ini. Dia berzikir tetapi dia selalu mau mendapatkan ini. Zikir selalu dihubungkan dengan tujuan. Berzikir untuk tenang, berzikir untuk lurus, berzikir untuk dan sebagainya. Nah, itu. Tidak ada lillahi. Itu. Nah, itu semua pengaruh nafsu, pengaruh syaitan. Jadi tidak boleh berzikir dengan gaya atau ada maksud-maksud tertentu. Semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ila hadza yushiru al-Qushayri fi risalatihi biqawlihi al-halu ma'nan yaridu 'ala al-qalbi min ghairi ta'ammudin minhum ay min as-sufiyyah wala ijtidabin wala iktisabin lahum min turbin aw husnin aw bastin aw qabdin aw syaukin aw inzi'ajin aw haibatin aw ihtiyaj. Jadi seperti yang diutarakan oleh Sidi Maulana Al-Imam Al-Qushayri di dalam risalahnya, bahwasanya al-hal itu apa yang terdapat di dalam hati. Minggeri ta'amudin, tanpa ada niat atau usaha atau kehendak maksud dari Anda. Itu tidak ada sama sekali. Dia datang begitu saja. Seperti Anda bernapas, Anda mau tidak mau, itu tidak ada urusannya dengan Anda. Itu masalah bernapas. Sama dengan bayi. Bayi lahir, dia akan berkembang sedikit-sedikit. Anda mau tidak mau, dia akan berkembang besar dan sebagainya. Itu tidak ada urusannya dengan Anda. Itu namanya hal. Itu betul-betul rahmat, pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baik dalam bentuk ini turb atau huzn, suka duka, apakah itu senang atau tidak senang, atau duka huzn, atau basti akab, apa ini kesuksesan, berhasil, tenang, atau akab, itu dia gagal, dia tidak berhasil dan sebagainya. Dia datang kemudian pergi, datang kemudian pergi tanpa ada unsur usaha dari kita. Syauq atau iz'aj itu. Juga demikian, tiba-tiba Anda merasa terganggu, merasa tidak tenang, itu muncul dengan tiba-tiba. Terkadang kita begitu. Jadi setiap hari kondisi kita berubah. Hari ini ceria, besok tidak ceria. Dia bersedih, kemudian dia bergembira. Itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi yang seperti ini selama ini tidak ada urusannya dengan Anda, tidak usah bersedih. Gitu. Hari ini saya tidak ada semangat untuk belajar. Biarkan saja. Itu tidak ada urusannya dengan Anda, bukan Anda mendatangkan. Biarkan saja, tawakal Allah. Yang seperti ini Allah sudah tentukan apa yang Anda lakukan, at-taslim wa tawakkul wa rida. Jadi idza waqa'al amru fala budda an narda. Man radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukh. Li'annahu laysa bimakdurina. Fal ahwalu mawahib
والمقامات مكاسب والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود وصاحب المقام ممكن في مقامه وصاحب الحال مترك عن حاله. Jadi ahwal, mawahib, wal maqamat, makasib. Yani mawahib, mawhibah min Allah subhanahu wa ta'ala. Anda malik dakwah. Anta ais wala musais la tatadakhal. Itu hal. Hal huwa minnatu min Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi irada wala kasbi minna. Amal makasib bahwa mawahib. Jadi seberapa Anda salat, haji, puasa, zakat, itu ada hasilnya, ada natijanya. Inilah nanti akan menentukan makamat. Jadi makam ini sesuai dengan usaha kita, sesuai dengan kerja kita, ada sebagainya. Tidak ada orangnya bedanya kalau orang bisnis. Orang bisnis berhasil itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses atau gagal itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia sukses banyak atau tidak itu ditentukan oleh kerja kerasnya. Gitu. Jadi amal itu di derajat. Wal ahwalu ta'ti min ainil jud. Jadi itu dari betul-betul pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maqamat tahsulu bi bazli majhud. Jadi harus ada usaha. Makam ini berhubungan dengan usaha. Nah, jadi kalau kita banyak berusaha, banyak kerja, nanti itu menentukan makam. Gitu. Tetapi kalau sedikit kerja, mungkin Anda berhasil, tetapi makamnya atau hasilnya, derajatnya, itu tidak terlalu banyak. Wa sahibul maqam mumakkin fi maqamihi wa sahibul hal mutarakkin fi hal. Jadi selama dia ini makam, dia tidak berubah. Apa yang terjadi, dia akan naik dan meningkat sehingga dia mutamakkin. Dia betul-betul ahli, pakar di bidangnya. Sama orang kalau takhasus. Ada orang takhasus dalam bahasa Arab. Dia bahasa Arab, tiap hari baca buku bahasa Arab. Nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya. Itu terus tiap hari teraki. Dia tidak ganti-ganti. Nah, sehingga dia betul-betul mutamakkin dalam bahasa Arab. Yang satu tidak, hari ini belajar bahasa Arab sejam, besok belajar fikih, kemudian besok sejarah, berubah-ubah. Itu tidak tidak menetap dalam satu bidang tertentu, tetapi dia mutarakin. Jadi sahibul makam betul-betul mutamakkin apa yang ada pada dirinya, dan dia itu tahu persis. Kalau hal, dia datang pergi, nanti akan mutarakin dalam hal tersebut. Kemudian al-ishtirakat wal khawatir. Al-ishtirakat wal khawatir. علمنا أن الطريق إلى الله أساسه أن الطريقة أنه هو اسم إن تنسب الاسم وترك الخبر. أن الطريق إلى الله علمنا أن الطريق إلى الله أساسه التخيط والتحلية التخلي من كل قبيح والتحلي بكل صحيح. Jadi asasut tarik ila Allah subhanahu wa ta'ala mabniun ala takhliyah wa tahliyah wa thumma ya'ti at-tajalli. Di takhalla anir rasai, takhallaan anir rasail, anir kabahi wa al-manhiyat. Dengan demikian akan muncul kebalikannya, yaitu at-tahalli bil fadail, bil khairat, bil ta'at, bil ma'murat. Jadi dengan meninggalkan yang tidak baik, otomatis datang yang baik. Jadi takhalli semua yang tidak baik. Ini takhalli itu namanya makamul
fana, yani yafni ani ar-razail. Jadi at-takhalli huwa maqamul fana. Fanaita an sifatil mazmuma. Kemudian at-tahalli huwa maqamul baqa. Baqaita ma sifatil mahmuda. Berbohong merupakan sifat yang tercela, sifat yang tidak baik. Begitu Anda meninggalkan sifat bohong, dusta ini, secara otomatis Anda jujur. Karena tidak mungkin Anda berada di tengah-tengah. Anda tidak jujur, tidak juga berbohong. Keadaan manusia, imma dia berbohong atau imma dia jujur. Begitu Anda meninggalkan sifat bohong atau takhalli anil kadz, otomatis Anda masuk kebalikannya, yaitu as-sidqi, jujur. Jadi makamul fana, kemudian dia akan naik ke makamul baqa. Al-fana anis sayyiat wal baqa ma'al hasanat. Kemudian hasilnya adalah at-tajalli. At-tajalli ini ada natijah, ada hasil, yaitu ada anwar, ada al-ma'arif, ada tumaknina, isyrakat dan sebagainya. Itu dengan adanya tahalli. Ini adalah asas at-tariq ilallah subhanahu wa ta'ala, yaitu at-tahalli, summa at-tajalli. وذلك يجعلنا نصل إلى التجلي. ومن هذا التجلي رؤية ما يسمى بالإشراقات والأنوار. Jadi tajalli ini sama bil isyrakat wal anwar. Isyrakat merupakan hasil daripada tajalli. Apa yang kita lihat berupa alam mulk atau alam malakut. Alam malakut, apakah alam jabarut, alamul arwah, alam lahut dan sebagainya, itu namanya isyrakat. Karena kita tidak bisa lihat dengan panca indera kita yang ada di alam mulk. Kemudian tiba-tiba alam malakut terbuka. Anda menyaksikan alamul arwah. Bagaimana di sana ada namanya alamul arwah, semuanya ruh di sana. Itu. Jadi di sana ada kampung seperti Hayul Ashir. Semua yang tinggal di sana penduduk Hayul Ashir. Ada kampung namanya kampung Bone. Orang-orang Bone tinggal di sana. Ada kampung Sopen dan sebagainya. Di sana juga ada kampung namanya Alamul Arwah. Semua ruh di sana, tidak ada jasad. Itu. Tiba-tiba Anda menyaksikan semua ruh yang ada di sana. Itu namanya isyrakat wal anwar. Atau Anda diperlihatkan apa yang ada di bawah tanah yang Anda tidak bisa lihat dengan mata kepala, Anda tidak bisa sentuh dan sebagainya. Itu namanya at-tajalli atau al-isyrakat wal anwar, yang merupakan hasil daripada tahalli yang akan menimbulkan tahalli, kemudian akan menimbulkan at-tajalli. Dan itulah khulasa daripada tasawuf, at-tahalli wat-tahalli summa at-tajalli. وعن هذه الإشراقات يقول سيدي ابن عجيبة: جعل الله قلب الإنسان كالمرآة الثقيلة ينطبع فيها كل ما يقابلها وليس لها إلا وجهة واحدة، فإذا أراد الله عنايته بعبد شغل فكرته بأنوار ملكوته وأسرار جبروته. Jadi Sayyidi Maulana Ibnu Ajibah dalam menjelaskan hikam yang namanya Iqazul Himam fi Syarih Hikam, jadi menjelaskan tentang isyrakat wal anwar dan sebagainya, bahwasanya jadi jika Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu qalbal insani kal mir'atis sakila yantabi'u fiha kullu ma yuqabiluha.
Jadi Allah menjadikan hati ini seperti cermin. Cermin yang bersih. Cermin yang bersih. Semua yang berhadapan dengan cermin itu akan muncul di dalam cermin. Jadi kalau Anda mau keluar, kemudian pakai baju, kemudian pergi ke depan cermin, diri Anda akan berada dalam cermin, persis dengan Anda, karena cermin yang bersih. Juga hati ini, hati manusia demikian. Kalau dia bersih, maka semua yang dilihat hati yang ada di dalam alam malakut itu akan tercermin di dalam hati. Betul, antara Mesir dengan Indonesia sangat jauh. Tetapi hati ini, nur yang ada di Indonesia akan tercermin di dalam hati. Itu akan melekat di dalam hati. Seperti kalau Anda berada depan cermin. Anda di luar, tapi bayangan Anda ada dalam cermin. Oleh karena itu, para wali-wali, kalau Allah memberikan kepadanya tajalliyat atau isyarakat atau anwar, dia duduk sini tapi dia tahu, oh di Indonesia ada seperti ini. Kenapa? Itu ada di dalam hatinya. Persis apa yang terjadi di Indonesia, apa terjadi di mana saja. Oleh karena itu tidak ada masalah. Di sini di dunia sama saja. Gitu. Sama dengan Anda ketika di depan cermin, itu sangat dekat. Gitu. Anda yang berada di luar cermin, tidak ada bedanya ada dalam cermin. Itu diri Anda. Itu namanya pantulan. Itu ada dalam cermin. Demikian pula hati kalau bersih, jernih. Oleh karena itu mereka mengadakan mujahadatun nafs. Jadi kerja keras untuk mengalahkan hawa nafsu. Karena hijab yang terbesar bagi manusia itu nafsu. Kalau nafsu ini beres, maka tidak ada pengaruh syaitan, tidak ada semua pengaruh-pengaruh lain, tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau nafsu tidak bisa kita kalahkan, semuanya masuk. Semuanya masuk. Jadi walaysa hadza illa walaysa laha illa wajhan wahidan. Wa idza arada Allah inayatahu bi abdin syagala fikratahu bi anwari malakuti wa asrari jabaruti. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba yang Allah ingin berikan petunjuk, dia akan menyibukkan dengan alam malakut atau alam jabarut. Alam malakut itu alam yang ada di langit atau yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera yang biasa, yang kelima. Alam jabarut huwa alamul asma wa sifat. Jadi semua tajalliyat asma'i wa sifat itu dia akan mengetahui, ini tajalli sifatur rahman, ini rahim, al-qahar dan sebagainya. Itu Allah perlihatkan kepadanya. Jadi supaya nanti ini akan tercermin di dalam hati. Itu. Oleh karena itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala mungkin dulu di situ tapi dia melihat apa yang ada di sana. Dia melihat arsy seperti Sayyidah Harisah. Ya Haris kaifa asbat? Ya asbatu fi imani. Ya Haris anna kul syai'in hakikatu imani. Itu. Itu anwar wa tajalliyat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Sayyidah Harisah. Kenapa? Hatinya bersih. Jadi hati bersih bukan mata yang melihat, tetapi itu basirah yang melihat. Hati ini kalau bersih itu tidak terhalangi oleh fisik. Makanya kalau tubuh ini tidak hitam, tidak ada noda-noda hitam, maka hati ini akan tembus pandang. Seperti cermin yang ada di sana. Saya bisa melihat tembok ada sana karena cerminnya bersih. Tetapi kalau cermin itu tidak pernah gelap, berdebu, saya tidak bisa melihat apa di balik cermin tersebut. Juga hati demikian. Kalau dosa-dosa, noda-noda hitam yang ada dalam hati tiap hari dibersihkan, maka hati ini akan melihat tembus pandang. Dia melihat apa tidak terpengaruh dengan tembok. Kenapa? Karena nur.
Karena nur. Kemudian walam yu'alliq qalbahu ولم يعلق قلبه بمحبة شيء من الأكوان الظلمانية والخيالات الوهمية فانطبعت في مرآة قلبه أنوار الإيمان والإحسان وأشرقت فيها أقمار التوحيد وشمس العرفان. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini tidak bergantung kepada alam az-zulmaniyah, yaitu al-kwan. Jadi alam ini zulmaniyah. Kenapa? Alam ini gelap seperti yang kita pelajari dalam hikam. Al-alamu zulma wa innama anarahu huwa Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam. Malam ini gelap. Apa yang membuat malam ini terang adalah ini cahaya bulan dari yang mendapat pantulan dari matahari. Juga kalau kita tutup semua kamar ini, jendela, kemudian kita matikan lampu, gelap. Apa yang menerangi ruangan ini adalah lampu. Itu. Juga demikian, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini tidak bergantung kepada alam yang gelap ini. Itu karena Allah yang meneranginya. Oleh karena itu dia membuat hatinya bergantung kepada yang menerangi alam ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa kita ingin bergantung kepada alam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ciptaan sama ciptaan itu kita tidak bergantung kepada ciptaan, tetapi bergantung kepada yang Maha menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal khayalat, khayalat juga. Jadi manusia kalau masih belum bersih hatinya, kemudian nur ini belum sampai ke akal. Akal ini ada dua, ada akal mujarrad. Akal nur belum sampai ke sana. Seperti orang barat yang kita dengan orang barat sama-sama hidup, tidak halal haram, tidak ada bedanya, sama saja. Semua orang memiliki akal tersebut. Tetapi hati yang punya nur, kemudian nurnya sampai ke akal, itulah yang akal yang senantiasa menerangi hidup ini, selalu condong ke akhirat, condong untuk berbuat kebaikan. Apa yang membedakan antara orang barat dan profesor doktor yang ashabul ukul dengan umat Islam ashabul ukul, itu nur. Yang membedakannya nur, sama-sama punya akal, sama-sama ukala. Di India ukala, atibba, pemikir, filosof, ukala, tapi dia menyembah sapi. Kenapa tidak ada nur yang sampai ke otak? Umat Islam dia juga ukala dan sebagainya, tetapi ada nur yang sampai ke akal sehingga dia mengatakan bahwasanya sapi ini tidak pantas disembah. Itu karena kenapa? Itu belum bersih dari alam khayalat. Wal wahmiyah, juga wahm. Seperti yang disebutkan dalam hikam. Jadi yang paling banyak menemani manusia itu adalah wahm. Itu adalah wahm. Seperti ada orang umpamanya takut sama ular karena dia wahm, nanti dia dililit, nanti dia dimakan sama ular dan sebagainya. Itu khayalannya wahm seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau ada ular lewat, Anda berjalan, pasti ularnya lari. Itu. Dia yang takut sama Anda. Tetapi karena Anda wahm, Anda yang takut macam-macam, dililit, diapa dan sebagainya. Para penangkap ular kalau melihat ular langsung dikejar, karena tahu kalau ular itu punya kelemahan. Itu. Dan takut sama manusia. Itu semuanya wahm. Jadi saya bertanya atau tidak bertanya, itu ada wahm, nanti begini, nanti diketahui, nanti apa, dan itu wahm. Setelah bertanya ternyata tidak ada masalah. Saya kerjakan tidak kerjakan, puasa tidak puasa, puasa nanti lapar, nanti lemas, tidak bisa belajar.
Setelah dia puasa tidak ada apa-apa. Itu waham. Jadi bagaimana kita keluar dari waham ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini itu jauh dari waham, jauh dari khayalat, itu jauh dari kegelapan. Fantabaat fi mir'ati kalbihi anwarul iman wal ihsan. Setelah jadi anwarul iman wal ihsan ini dia akan masuk setelah semua ini tidak ada waham, tidak ada khayalat, tidak ada zulmania, baru dia masuk. Seperti yang kita jelaskan di hikam bahwasanya tajalliyat kalau mau datang umpamanya tajalliyat ilmu atau tajalliyat rahim al-jud dan sebagainya, kalau dia datang itu disertai dengan sifatul qahar. Jadi Allah mempunyai, jadi sifatul jamal ini kalau mau dia tajalla kepada manusia, karena sifatul jamal itulah yang disifati oleh manusia. Takhallaqu bi akhlaqillah, jadi sifatul jamal, ar-rahman, ar-rahim, al-karim dan sebagainya. Tetapi sifatul jalal tidak boleh kita sifati, hanya ta'alluq saja. Seperti al-qahar. Jadi sifatul jamal kalau mau datang masuk ke dalam hati itu akan ada pengawalnya. Ada bodyguardnya namanya sifatul qahar. Sifatul karha ini berada di depan. Jadi semua noda-noda hitam virus yang ada dalam hati itu di-scan semuanya dulu. Itu dihilangkan noda-noda yang ada dalam hati oleh sifatul qahar. Al-qahar artinya Allah fauqa ibadi qahirun, yakni mengalahkan semuanya. Jadi nur ini tidak bisa, noda hitam tidak bisa menghadapi sifatul qahar. Dia harus pergi. Setelah pergi barulah tajalli ini masuk. Itu. Nur baru datang setelah khayalat tidak ada, waham tidak ada, zulmania tidak ada, baru dia masuk. Oleh karena itu, itulah qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Oleh karena itu sering kita melihat ada orang biasa-biasa saja atau banyak dosanya atau tidak ada apa-apanya. Besok harinya tiba-tiba Masya Allah 90 derajat berubah. Orang ini tiba-tiba seperti ini. Kenapa? Ada tajalliyat. Tajalliyat sebelumnya dia kaya, tapi dia kikir. Itu harta saya berusaha dan sebagainya. Kalau Anda bawa sumbangan, itu tidak dibuka pintunya, langsung tidak ada uang karena semuanya di bank katanya. Itu tiba-tiba karena hidayah mau datang, sifatul karam itu datang, atau sifatul jud, sifatul Allahu karim ini datang kepada seseorang. Ini sebelumnya ada pengawalnya, yaitu al-qahar yang datang di depan dari semua sifat-sifat bakhil yang ada dalam hatinya, sifatul zulma, sifat egois, saya bekerja, itu di-scan semuanya. Itu dihilangkan oleh sifatul qahar. Setelah bersih barulah sifat al-karim ini, al-jud, masuk ke dalam hati. Kalau tiba-tiba dia, Masya Allah, Anda ketemu besoknya tanpa mengajukan proposal, sini. Itu. Ini 10 juta aku ambil. Anda mungkin heran, yang kemarin bawa proposal, itu katanya tidak ada uang. Tiba-tiba dia berubah jadi baik. Kenapa? Itu sudah bersih. Semuanya sudah di-scan. Corona yang ada dalam hati tidak ada lagi. Tidak ada lagi virus yang ada dalam hati. Wa asyraka fiha akmarut tauhid wa syamsul irfan. Jadi yang ada di dalam adalah sinar ketauhidan, bahwasanya yang dulunya kikir mungkin untuk usaha saya dan sebagainya, banyak sifat-sifat ria dan sebagainya, setelah syamsul tauhid ini datang dan semuanya sudah di-scan bersih, itu hanya Allahu sendiri. Allahu ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad. Kenapa? Syamsul tauhid.
Selama dia berkeyakinan bahwasanya semua yang datang ini itu Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Dia mudah mengeluarkan uangnya. Beda dengan sebelumnya. Itu masih ada saya yang bekerja dan sebagainya, itu usaha saya. Seolah-olah dia Tuhan, Allah juga Tuhan. Tapi sekarang tidak ada. Itu sampai ke maqam tauhid. Wa syamsul irfan, juga ada ma'rifah yang ada dalam hatinya. Kemudian wa hadhil isyraqat, وهذه الإشراقات نحن لا نقف عندها ولا نلتفت إليها حتى لا ننشغل بها عن استكمال الطريق إلا أننا. Jadi hadhil isyraqat wal anwar la naltafit ilaiha wa in kana hiya nikmatan min ni'amillah subhanahu wa ta'ala walakin multafituna la yasil, karena al-maqsudu wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi isyrakat ini kalau ia datang, alhamdulillah. Tidak datang juga alhamdulillah, karena bukan tujuan. Juga kalau kita belajar, kita datang belajar di sini, ya mungkin Anda dapat minyak atau tidak, alhamdulillah dapat minyak. Tidak ada masalah. Mungkin itu bukan tujuan Anda. Tujuan Anda bagaimana bisa belajar dan berilmu. Itu. Jadi syarakat ini kadang menjadi fitnah. Ketika dia datang, bayangkan saja kalau datang, Anda bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia, melihat ars, alam arwah dan sebagainya. Itu Anda akan jadi bangga dan mengatakan saya orang paling hebat di dunia ini. Itu ada nafsu yang akan membisiki, kemudian ada syaitan yang memanas-manasi bahwa kamu adalah tidak ada duanya. Itu. Apalah artinya isyrakat ini kalau Anda tidak sampaikan kepada orang lain. Itu. Mulailah dia berbicara tentang isyrakat, tentang dirinya, tentang alam dan sebagainya. Itu. Dan dia bergantung kepada isyrakat ini, kepada karamat. Itu dia tidak akan sampai. Ini akan dipermainkan oleh jin dan dipermainkan oleh syaitan. Dia datang, alhamdulillah. Kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Musikan pada tempatnya. Jadi mensyukurinya itu apa saja Anda syukuri, pergunakan pada tempatnya. Anda mensyukuri ilmu, silakan ajarkan. Anda punya harta, silakan nafkahkan. Anda punya kesehatan, silakan pergunakan kesehatan dengan baik, sebaik-baiknya. Itu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, itu cuma dua saja. Itu karena la in syakartum la zidannakum. Tetapi kalau tidak ada syukur, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Ini penting. Jadi isyrakat tidak perlu dicari. Kalau dia datang dan itu pemberian karamah dari Allah, diterima dengan adab dan disyukuri. Cara mensyukurinya jangan pamer, tetapi tempatkan pada tempatnya masing-masing. Itu sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Sebab kalau tidak, itu kita berputar di situ saja dan akan dipermainkan oleh syaitan. Ini khususnya mengenai masalah tarik, mengamalkan wirid dan sebagainya, isyrakat itu datang. Itu seperti lazah, kemudian Anda dalam keadaan melihat nur, melihat sesuatu dan sebagainya, jangan dicari. Anda bersikir datang nur atau lazah, Anda merasa enak sekali, tidak pernah Anda merasakan enak seenak itu. Itu seperti yang dikatakan oleh para ulama tasawuf, lau araful muluk ma nahnu fihi min lazah laharabuna la jaladuna. Itu apa yang dimakan oleh raja di istana, coto, bakso dan sebagainya tiap hari, tidak ada apa-apanya ketimbang apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan di dalam hati ketika berzikir, lazah dan sebagainya. Tetapi ini tidak boleh bergantung kepadanya. Anda berzikir datang lazah, alhamdulillah.
Besok berzikir tidak datang, alhamdulillah, tidak perlu dicari. Tidak usah cari-cari mana yang kemarin itu tidak datang. Itu mulai Anda akan dipermainkan oleh syaitan. Karena kenapa orang tidak sampai kepada tujuan selama ala sedikit Anda mengatakan saya bisa. Anda memindahkan diri Anda, tidak akan sampai. Itu yang disampaikan oleh Imam Ali. Orang tidak akan sampai kepada Allah selama masih ada sedikit mengatakan saya bisa, saya mampu. Seorang sampai dengan al-ajiz. Ketika kita mengatakan al-ajiz, saya tidak mampu sama sekali, la haula wala quwwata illa billah, orang akan sampai. Tapi selama ada sedikit ada kuat, saya bisa, saya dan sebagainya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ila annana ندرك أنها نعمة من نعم الله علينا تستوجب الشكر الجليل لرب العالمين. Seperti tadi itu perlu kita syukuri. Kemudian wahadhil anwar التي تلألأ في القلب. وهذه الأنوار التي تتلألأ في القلب. تتلألأ. في بعض الأحيان قد تفتن صاحبها ونحن نريد أن نعبد الله مخلصين له الدين لا نسترد بهذه المعاني ولا نفتن بها ولا نزداد بها تعلقا وتأملا لما قد يكشفه الله لنا من عالم آخر وهو عالم الملكوت. Jadi anwar ini yang menerangi, yang menyinari, yang berseri di dalam hati, itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Itu akan menjadi fitnah jika kita tidak mengetahui dan tidak memfungsikan pada tempatnya. Seperti tadi, jadi semua harus dipergunakan pada tempatnya. Kalau tidak akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Allahu wal maqsudul kullu. Selama Allahu wal maqsudul kullu, kita akan ikhlas kepada Allah. Kita berzikir bukan mencari lazah. Kita baca wirid bukan mencari makamat, bukan mencari ahwal dan sebagainya, tetapi mukhlisina lahuddin, harus ikhlas. Itu. Anda lazah tidak lazah itu bukan urusan kita, itu bukan tujuan. Oleh karena itu jangan dicari. Itu. Kalau dia datang, jangan bergantung kepadanya. Akan menjadi kebanggaan. Sedikit-sedikit mau pamer, menceritakan kepada orang lain. Artinya Anda bergantung kepada karamat, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, hanya di telapak tangan saja. Dia datang, dia mau pergi, tidak ada masalah. Itu pun kalau ada, itu disembunyikan. Itu supaya tidak menjadi fitnah bagi masyarakat. Khususnya saat sekarang ini semua orang mencari yang namanya kasyf. Orang sekarang mencari namanya kasyf. Untuk apa? Masalah politik, masalah uang dan sebagainya. Sehingga sekarang ini muncullah dajjal di mana-mana yang kerjasama dengan syaitan yang membisik-bisikkan kepada manusia sehingga kita berada di dunia fitnah. Apa yang kita saksikan sekarang ini mulai dari bawah sampai di atas. Itu terjadi semuanya. Kenapa? Karena keluar dari jalur multafituna la yasil. Ini penting. Allahu wal maqsudul kullu wa multafituna la yasil. وقد قسم العلماء العوالم التي خلقها الله إلى عالم الملك وعالم الملكوت وهناك عوالم أخرى غيرهما كعالم الجبروت. Jadi al-alam secara umum ada dua, alamul mulk wa alam malakut. Alamul mulk yang bisa diketahui oleh panca indera yang 5. Itu penglihatan, terus tangan, terus perasaan, terus lidah, bisa didengar. Itu panca indera yang 5.
Itu namanya alam muluk atau alam syahada, alamul hissi. Artinya semua orang sama pemahamannya dalam masalah alam muluk. Orang muslim ke orang muslim sama-sama bisa melihat benda, bisa merasakan garam, bisa merasakan api itu panas. Sama-sama. Anak kecil, laki-laki, perempuan sama semua derajatnya. Bisa merasakan, bisa menyaksikan, bisa melihat. Alamul malakut itu orang berbeda-beda, hanya orang tertentu saya bisa mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya ilmu atau ma'rifat atau kasf sehingga dia bisa melihat, merasakan, menyaksikan alam al-malakut. Itu secara umum. Di sana banyak alam. Ada alam arwah, alam lahut, alam jabarut, alamul arham, alamul barzah dan sebagainya. Jadi Sidi Abdul Wahab Syarani suatu saat itu Allah memperlihatkan kepadanya di sekitar dalam satu waktu itu lebih 100 alam dia lihat. Gitu. Kita hanya mengetahui berapa saja. Jadi banyak alam yang kita tidak ketahui. Jadi tapi secara garis besar ada dua. Itu semua yang kita tidak lihat, alam arwah, alam barzah itu masuk dalam alam malakut. Semua yang kita lihat ini alam syahada, khalaq dan sebagainya, alam dunia, alam al-aqwan, itu namanya alam alamul muluk. Karena kita bisa melihatnya, manusia sama pemahamannya, sama penglihatannya. Alamul jabarut itu alamul asma wa sifat. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan alam al-jabarut. Kemudian fa'alamul mulk, fa'alamul mulk huwa alamuz zahir wa huwa kullu ma adrakahu al-insanu bihissihi al-mu'tadi min sam'in wa basarin wa lams ka idrakihi lish-shamsi wash-shajari wal-anhari wal-bihari wad-dawab wa ka idrakihi lima la yarahu lakin yara atharahu kal-rubab wa huwa mimma yatasawa fi idrakihi jami'ul bashar. Jadi alamul muluk atau alam zahir atau alam syahada yaitu apa yang diketahui oleh manusia dengan panca indera yang mu'tad yang 5, itu berupa pendengaran, penglihatan, dirasa dan sebagainya, seperti melihat matahari, melihat pohon dan sebagainya. Juga yang tidak bisa dilihat tetapi asarnya ada, seperti kahruba. Kahruba tidak ada yang lihat tetapi ada asarnya. Itu. Kalau kita nyalakan lampu menyala berarti ada kahruba. Kita tidak melihat kahruba tapi asarnya ada. Ini digolongkan dalam alam muluk atau alam syahada atau alamul asar. Itu kenapa? Semua orang sama pemahamannya. Orang muslim ke orang muslim, laki-laki, perempuan, orang besar, orang kecil, bahwasanya di situ ada kahruba. Kenapa? Lampu menyala. Itu. Kemudian wakil asyara وقد أشار القرآن الكريم عن هذا النوع من العالم بقوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Ini ayat yang berbicara tentang alam al-mulk. Jadi ada di dalam Al-Quran tentang alam al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu. Jadi tidak boleh ada yang keberatan bahwasanya alam ada dua, ada alam muluk, alam malakut. Itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Wa amma alamul malakut, أما عالم الملكوت فهو ما وراء هذا العالم من حقائق لا تدرك بالحواس الظاهرة. Jadi alam malakut itu kebalikan daripada alam muluk atau alam syahada. Alam syahada bisa kita ketahui. Tepat di balik semua alam ini ada yang tersirat, bukan yang tersurat. Itu namanya alam malakut.
baik yang ada di langit maupun yang ada di bawah tanah yang kita tidak bisa saksikan, itu namanya alam malakut yang tidak bisa diketahui oleh panca indera yang 5. Untuk mengetahui alam syahada, alam muluk itu butuh panca indera yang 5, tetapi alam mulk tidak bisa diketahui dengan panca indera yang 5. Wala yatasawa ولا يتساوى في إدراكها جميع البشر بل يخص الله عز وجل بعض عباده بذلك تفضلا وترقية في المقامات فكلما ترقى الإنسان في الطريق إلى الله أدرك شيئا من الحقائق الملكوتية المنبئة عن قدرة الله وعظمته وجليل سمعه. Jadi alam malakut semua orang tidak sama. Beda dengan alam muluk, alam syahada, alamul asar. Orang semua sama dalam memahami. Tetapi alam muluk tidak. Hanya orang yang diberikan rahmat atau kasf, tajalliyat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, ikhtasu bi rahmatihi may yasha. Jadi alam malakut ini tidak diketahui oleh panca indera seperti alam mulk, beda. Itu kembali kepada hati masing-masing. Kembali kepada hati masing-masing yang kuncinya merupakan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua orang tidak sama pemahamannya dalam mengenai alam malakut ini, tapi itu adalah taraki dari makam ke makam yang dialami oleh salik. Seperti yang kita jelaskan di sana ada namanya at-tadalli wa taraki. At-tadalli dari atas turun ke bawah, majzub. Jadi dia orang biasa, kemudian Allah pilih, ikhtarahullahu, kemudian sampai ke alamul kasf. Itu di atas, kemudian dia turun. Itu tadalli, al-majzub. Beda dengan salik. As-salik huwa at-taraki min wahid isnin salasa ila asyara. Yatarakka min daraja ila daraja. At-tadalli yanzilu min asyara ila tis'a ila tamana hatta yasila ila darajatil wahid. Ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala alam malakut sesuai dengan derajat masing-masing tarakiat. Setiap kali melewati derajat, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Jadi setiap muridin begitu melewati tangga naik ke atas, Allah akan memperlihatkan sesuatu baginya yang dia tidak ketahui atau tidak pernah dia alami dalam hidupnya. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العالم بقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Itu dalil yang berbicara tentang alam malakut. Jadi alam mulk, tabarakallazi biyadihil mulk, alamul mulk itu. Fasubhanallazi biyadihi malakut. Jadi alam malakut. Jadi ada alam mulk, ada alam malakut. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran. وممن نص القرآن الكريم على إدراكهم لهذا العالم الخفي سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. Jadi Sayyidina Ibrahim alaihissalam wa nabiyina afdhalus salatu wassalam, Allah memperlihatkan kepada Sayyidina Ibrahim alam malakut. Itu diantara atau contoh. Adakah orang bisa sampai ke sana? Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, kadzalika nuri Ibrahim malakut. Jadi kata-kata nuri isyarat bahwasanya Nabi Ibrahim
alaihissalam tidak mengetahui yang gaib, tidak mengetahui alam malakut, tetapi nuri, yakni kami yang perlihatkan, bukan dia yang melihat secara langsung. Sampai dengan subhanallahi asra bi abdihi. Jadi manusia tidak ada yang tahu yang namanya alamul gaib, alam malakut, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada pilihannya, kepada orang yang disukai, kepada orang yang dicintai, kepada orang yang dipilih sedikit tentang isyrakat, tentang tajalliyat. Itu. Jadi kalau dikatakan mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib, ya tidak ada yang mengetahui yang gaib. Itu tidak ada yang berbeda pendapat. Kemudian ada yang mengetahui yang gaib, manusia ada yang mengetahui yang gaib. Dalam artian gaibun nisbi, bukan gaibul mutlak. Itu. Di kantong saya ada uang. Berapa jumlahnya Anda tidak tahu. Berarti bagi Anda gaib, bagi saya tidak gaib karena saya tahu. Itu gaib nisbi. Tetapi ada gaib mutlak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itu. Jadi tidak ada masalah dalam hal seperti ini. Manusia tidak mengetahui yang gaib, tetapi Allah yang menginformasikannya. Anda tidak tahu berapa di kantor saya gaib, tapi kalau saya beritahu bukan lagi gaib bagi Anda. Itu karena saya sudah beritahu, berarti itu tidak gaib lagi bagi Anda karena Anda sudah mengetahuinya. Kemudian وقد تحدث للمريد هذه الإشراقات والأنوار التي تتجلى له من عالم الملكوت لكي تنقله إلى مرتبة أعلى مما هو فيها وهي مرتبة اليقين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Jadi isyarakat yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada hambanya, wat tajalliyat wal anwar, itu lil intikal min makam ila makam, min makami taubah ila makamil taslim, makam rida, hatta wasala ila makam al yakin. Jadi ketika Anda diperlihatkan alamul arwah, bukan tujuannya untuk dijadikan sebagai kebanggaan atau keistimewaan, tetapi subhanallah, itu Allah yang maha kuasa, ternyata di balik alami sana ada alam. Itu ada alam, juga ada kehidupan di sana. Itu betapa maha kuasanya Allah yang mengetahui alam arwah, mengetahui juga alam dunia. Berapa jumlah manusia dalam dunia, Allah semua ketahui. Allah yang merancang dan sebagainya. Itu alam arwah tidak ada yang menyerang dengan alam syahad yang kita tempati. Di sana alam barzah yang telah mendahului kita. Itu semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan tertib seperti yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya kita semakin yakin bahwasanya kalau bukan qudratullah, rahmat Allah, itu tidak mungkin terjadi. Itu menambah keyakinan, bukan dijadikan sebagai bahan permainan atau kesombongan. Itu. Tetapi ditasbit, juga sama dengan Al-Quran turun secara beransur-ansur, itu ditasbit. Gitu. إذا فينبغي ألا ينشغل السالك بهذه الإشراقات عن مقصوده وهو الله وحده. فما هذه الإشراقات إلا لتثبيته. Jadi tidak seyogyanya, sepantasnya kita sibuk bergantung kepada isyrakat. Itu isyrakat ini karena tujuannya adalah litasbit. Nah, bukan untuk jadikan sebagai kebanggaan atau dijadikan sebagai mata pencaharian seperti yang terjadi sekarang ini. Itu. Jadi makanya saat sekarang ini banyak karamat ditutup. Kenapa? Sekarang ini masa fitnah, asrul fitnah. Banyak orang yang menjadikan
masyarakat ini mata pencaharian. Arti banyak menjadikan sebagai kehebatan, dia hebat dan sebagainya. Dan ini dimiliki oleh para jin dan para syaitan. Oleh karena itu Allah menutup masyarakat seperti ini supaya tidak dikatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kerjasama dengan jin itu sama, dia juga hebat. Itu. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini para wali-wali tidak ada karamanya muncul kecuali dalam keadaan terpaksa. Padahal mungkin dia gaus, mungkin dia nujaba, abdal dan sebagainya yang mengetahui karamat, tetapi tidak ada yang muncul. Kenapa? Asrul fitnah. Makanya muncul sekarang semuanya dajjal yang muncul. Itu. Dia mengaku ini, mengaku dan sebagainya, dia mengaku melihat ini, mengaku seperti ini, ketemu dengan itu macam-macam. Oleh karena itu supaya tidak terjadi ikhtilat bainal habil wan nabil, Allah menutup karamat bagi wali. Kenapa? Supaya tidak terjadi. Coba saja kalau ada wali punya karamat, di situ ada orang punya jin dan sebagainya. Nah, ini menginformasikan, juga menginformasi sama-sama. Orang semua percaya semuanya. Itu. Dan itu akan menambah semangat orang untuk mencari namanya karamat. Itu sudah keluar daripada tujuan. Nah, ini sekarang ini adalah ini yang perlu dikembangkan adalah ilmu pengetahuan. Al ilmu yahillu kullal muskilat. Itu. Tidak ada ilmu, tidak ada yang jadi. Itu. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini, banyak hal tidak terselesaikan karena kita tidak belajar. Itu tidak ada ilmu sehingga kita dipermainkan oleh umat-umat yang lain. Kemudian ومن الأمور التي قد تحدث للسالك ما يسمى بالخواطر وهو ما يخطر في القلب من تدبير أو أمور وهو مرادف الهاجس وقيل إنهما متغيران. Jadi di antara bentuk-bentuk isyrakat tersebut ada khatir. Jadi khawatir ini yaitu apa yang muncul dari dalam hati, itu terjadi bagi seseorang. Itu terjadi bagi seseorang yang kadang disamakan dengan hajis. Jadi hajis, khatir. Jadi ada yang mengatakan huwa itu mutaradifan. Jadi ada yang mengatakan tidak, mutagayyiran. Jadi kalau khatir yastakiru fil qalb wal hajis la yastakir. Wa qila aksuhu. Yakni kalau khatir tidak menetap, tetapi kalau hajis itu menetap di dalam hati. Tapi ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, hanya dari segi penamaan saja. Kalau ada yang terbetik dalam hati kemudian dia tinggal, berarti itu khatir, atau itu ada hajis, atau sebaliknya. Itu bentuk isyrakat. Itu bentuk isyrakat atau tajalliyat yang terjadi bagi muridin atau as-salik ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fal khatir هو اسم لما يخطر ببالك ولا يكون له استقرار في الباطن والهاجس هو اسم لما يخطر بالبال ويستقر في الباطن. Jadi kalau dia mustakir itu khatir. Kalau dia termustakir di dalam hati itu hajiz. Ada yang mengatakan tidak, terbalik. Ada yang mengatakan sama saja, khatir, hajiz, huwa. Tidak ada bedanya. Jadi nanti kita akan jelaskan tentang pembagian khatir dan sebagainya. Pembagian khatir yang 4 itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian contoh-contoh mengenai masalah khatir, hajiz
ham, azm, wa itu hadisun nafs. Kemudian wakil وقيل إن الخاطر هو ما يستقر بالباطن والهاجس ما لا يستقر. jadi kebalikan dari yang di atas tadi. Jadi kalau al-khatir huwa ma khatara bi balik wa summa istakar. Hadza rayun wa qila aksul khatir. Khatir huwa yastakir wal hajis huwa la yastakir. Wa qila huwa muradif. Jadi ini untuk membedakan antara khatir dan hajiz. Tetapi yang nanti akan dijelaskan bahwasanya khatir itu tidak mustakir. Itu. Kemudian hajiz itu dia mustakir di dalam hati. Tergantung ulama yang memilih apakah kita menamakan mustakir ini hajiz atau kita menamakan khatir, itu tidak ada masalah. Cuma perbedaan dari segi musammayat, tetapi hakikat tidak ada masalah. Seperti di sini disebutkan oleh Imam Al-Jurjani. وهي كما يقول الجرجاني ما يجب على القلب من الخطاب أو الوارد الذي لا عمل العبد فيه. Jadi itu apa namanya khatir. Jadi apa yang ada di dalam hati berupa khitab atau warid. Tidak ada usaha, tidak ada kas dari manusia, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, makanya Imam Mutawalli Sya'rawi dia tidak menamakan tafsirul Quran tapi khatir imaniyah. Itu karena begitu menjelaskan Al-Quran itu terbetik di dalam hati. Kemudian dia menyampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu dia tidak mau dikatakan tafsir Quran tetapi khatir imaniyah. Kemudian di sini akan dibedakan tentang maratibu al-qasd. Jadi ada hajiz, ada khatir, hadisun nafs, ham, wa al-azm. وقد فرق العلماء بين خمسة من مراتب القصد وهما الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. قسمها بعضهم في قوله مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. Jadi ulama membedakan antara ini maratib al-qasd, itu maratibun niyah, yaitu sebagaimana disebut maratibul qasdi khams, hajisun zakaru. Jadi yang pertama hajiz, kemudian fahadisun nafsi, fakhatirun fahadisun nafsi fastami'a, yali hammun fazmun kulluha rufi'at, siwal akhiri fapihil akhsu kad waqa'a. Jadi semua mulai dari khatir, wahajis, wahadisun nafs, kemudian ham, la yu'akabu alaihi illa al-azm. Jadi ini penting. Jadi yang namanya khatir, apa yang terbetik dalam hati, kemudian dia hilang atau dia mustakir,
itu la yuhasabu alaihi. Itu. Dia mencuri terbetik begitu saja, itu tidak ada ikab baginya. Kemudian jadi khatirun jadi kalau khatir dia datang hanya terbetik terlintas dalam benak, terlintas dalam pikiran, dia tidak mau belajar atau dia mau jalan-jalan ke mall, atau dia mau pergi mencuri umpamanya. Kemudian pergi, datang kemudian pergi. Itu khatir. Kemudian kalau yang terbetik ini dia tidak pergi, kemudian mondar-mandir, saya mau pergi ke mall. Itu Anda bayangkan dan sebagainya, tidak pergi langsung pergi. Berarti itu hajiz. Kemudian setelah terbetik di dalam hati, kemudian itu mondar-mandir, kemudian muncul hadisun nafs. Saya kerjakan atau saya tidak kerjakan, pergi mencuri atau tidak, belajar atau tidak, pergi ke mall atau tidak. Itu diskusi yang terjadi dalam diri kita, sering kita alami. Itu hadisun nafs. Itu namanya hadisun nafs. Minum atau tidak minum. Itu. Semua ini kalau terjadi tidak ada ikab, tidak ada ganjaran. Kemudian setelah hadis nafsi ini, Anda sudah putuskan, itu ada ham, saya akan pergi ke mall. Itu Anda sudah putuskan, atau saya akan mencuri. Itu Anda sudah putuskan. Itu. Sampai di sini belum ada ikab seperti ini. Tetapi ketika Anda memulai ijraat, memulai proses, saya mau ke mall, Anda sudah mandi, sudah pakaian, sudah ambil dompet, temu turun, Uber, di situ sudah mulai ijraat untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk berbohong pamannya. Dia sudah mulai berbohong, atau dia sudah mulai menipu, sudah mulai mencuri, dia sudah pergi dan sebagainya, sudah tahu tempatnya. Berarti di sini sudah mulai yang namanya azm, mulai ikab. Anda lakukan atau tidak lakukan, itu Anda mu'aqab di situ. Itu. Jadi selama kalau cuma terbetik itu tidak ada masalah. Terbetik dan mustakir tapi belum ada niat, belum ada apa-apa, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Anda juga memutuskan untuk mengerjakan, saya tidak mau belajar, tetapi belum ada proses, atau saya mau pergi mencuri, itu baru Anda mau pergi mencuri. Jadi nafsu Anda sudah bawa mau pergi mencuri, tetapi belum ada proses, itu belum ada nilainya. Jadi itu. Jadi maratibul qasdi khamsun, hajisun, zakaru, fakhatirun, fahadisun nafsi, fastami'a. Wa yalihi hammun, fa'azmun, kulluha rufi'at. Dia sampai ke ham, kulluha rufi'at. Mafish ikab. Itu mafish zam. Itu tidak ada siwal akhir, yaitu al-azm. Tapi al-akhsu kada waqa'a, yani akhsu al-ikab kada waqa'a. Selama ada azm, itu Anda sudah melakukan ijraat, sudah melakukan proses, itu baru terhitung. Itu mengenai masalah derajat atau tingkatan niat, tingkatan maksud seseorang terhadap suatu perbuatan. Hal ini di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Wa qad bayyana al-khatir wal hadis. Wa amma hadithun nafs fa huwa hadithun baina al-insani wa nafsihi duna azmin aw iradatin ala fi'lihi. Jadi hadisun nafs
yaitu dialog antara diri kita dalam hati. Kita semua seperti itu, belajar tidak belajar, pergi tidak pergi. Itu ada di dialog di dalam hati, berarti itu hadis nafs. Wa ammal ham fahuwa ijtima'un nafsi ala fi'li syai'in ma. Jadi ijtima'un nafsi ala fi'li syai'in ma. Jadi ada ijtima', ada karar untuk melakukan sesuatu. Dia sudah putuskan, saya akan pergi ke mall. Dia sudah putuskan. Tetapi baru sekedar keputusan. Saya mau tipu dia. Saya tidak mau belajar. Itu sudah ada ijtima', sudah ada karar dari dirinya. Tetapi belum ada reaksi, belum ada ijraat. Itu namanya ini ham. Wa amma al-azm fahuwa al-qasdu ala imda'il fi'l. Jadi al-asfu al-qasdu ada maksud niat ala imda'i al-fi'li, untuk merealisasikan. Jadi sudah ada ijraat. Tadi baru keputusan, tapi ini sudah ada niat untuk melakukan, sudah ada ijraat, yaitu dengan mulai dia berpakaian, ambil uang, kemudian turun ke rumah, tahan Uber. Itu semua sudah proses. Itu di sini baru terhitung ada ganjaran. Itu kalau kebaikan dapat kebaikan, kalau keburukan dapat keburukan. Kemudian wa yu'addih, ونوضح ذلك بمثال فنقول لو أنني مرت بخاطري دون قصد صورة زجاجة الخمر وزالت من أمام عيني في الفور فهذا هو الخاطر. Jadi kalau khatir ini tadi ma khata bilbal gair mustakir. Jadi dia datang begitu saja, zujad khamr terbetik dalam benak kita terus hilang. Berarti itu khatir. Juga kebaikan begitu, terbetik dalam hati, kemudian pergi. Oleh karena itu, Masyayikh menunjukkan kalau ada terbetik dalam hati itu ditulis. Karena dia akan pergi, Anda akan lupa. Itu khatir dalam hati. Terbetik kebaikan, itu Anda tulis. Karena dia akan pergi mustakir. Dia datang kemudian dia menghilang. Berarti itu khatir. فلو إنها ظلت تتكرر أمام عيني فهذا هو الحادث. Nah, jadi kalau hajis itu mustakir, tatakarrar, terbetik di dalam benak botol anggur, bir. Dan itu dia tidak pergi, mustakir, datang itu ini terbetik di dalam hati, dalam benak, kemudian berulang-ulang. Berarti itu adalah hajiz, dia mustakir. فإذا ما دار حوار بيني وبين نفسي هل أشتريها أم لا فهذا حديث النفس. Jadi hadisun nafs itu dialog di dalam diri kita. Itu sering terjadi. Saya pergi beli atau tidak pergi beli. Tadi sudah ada gambaran terbetik dan itu ada di dalam. Saya mau belajar. Ada orang yang mau belajar begitu pergi, tidak ada, sudah hilang. Tapi ada orang yang mau belajar, dia teringat terus mau belajar. Apakah saya belajar atau tidak belajar, itu muncul dialog di dalam diri kita. Saya belajar atau pergi jalan-jalan. Saya belajar atau pergi rekreasi. Itu dialog dalam diri saya, belajar atau saya tidur dulu dan sebagainya. Itu ada dialog yang terjadi dalam diri, berarti itu adalah hadis nafs. فإذا استقر هذا الحديث الذي بيني وبين نفسي على أن أذهب إلى شرائها فهذا هو الهم. Jadi kalau sudah mustakir, sudah ada keputusan, saya mau belajar, saya belajar, tidak pergi kemana-mana.
saya beli khamr, itu ada keputusan. Tadi beli tidak beli, beli tidak beli. Hadisun nafs, tapi Anda sudah putuskan saya beli. Saya beli, saya belajar, saya bersedekah, saya pergi talaki, itu sudah ada keputusan dalam pada diri kita. Berarti itu adalah ham. Tapi sampai di sini belum ada ganjaran, belum ada dicatat oleh malaikat. Itu sampai ke ham. Kemudian فإذا بدأت في الاستعداد للنزول من أجل شرائها فهذا هو العزم وهو الذي يحاسب ويعاقب عليه الإنسان لشروعه في المعصية ولو لم يفعلها. Jadi kalau sudah ada ijraat, ada amalia, Anda sudah mandi, sudah siap-siap, sudah ambil uang, turun, sudah pesan Uber, itu sudah ada ijraat, sudah ada azm. Berarti di sini mulai dicatat. Jadi malaikat sudah mencatat itu sejak Anda melakukan operasi, melakukan ijraat, itu baik atau tidak baik. Itu saya mau belajar, saya mau belajar. Anda sudah ambil buku, itu sudah mulai siapkan pulpen atau pergi duduk, itu sudah mulai. Anda saya mau pergi saya tidak mau belajar, saya pergi santai-santai saja. Itu padahal dia sudah mau ujian. Di situ sudah mulai perhitungan. Oleh karena kullu harufya siwal akhir, yaitu al-azm, fafihi al-akhsu kad waqa'a. Jadi hal seperti ini perlu dipahami. Itu kalau sekedar terbetik saya tidak ada masalah. Terbetik tapi dia ada di dalam hati, dalam terus ada dialog, iya atau tidak, pergi atau tidak pergi, lakukan atau tidak lakukan. Itu masih hiwar, itu di dalam diri kita. Tetapi sudah ada keputusan. Saya pergi, saya belajar, saya makan, biar tidak usah puasa. Itu belum. Tetapi kalau sudah ada sudah ada karar, kemudian ada operasional, ada ijraat, itu baru dihitung mendapat pahala atau mendapat dosa. Ini penting tentang maratibul kasbi khamsun. Ya khatirul zakaru fa hadisun summa hadisun nafs wa yali hammun fa azmun. Itu kullu harufiyat siwal akhiri fa fil akhsu kad waqa'a.